Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novianti SPDI. Saya adalah guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di UPTD SMP Negeri 3 Kota Bumi, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung. Saya juga merupakan salah satu mahasiswi PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2022 di UIN Aramiri, Banda Aceh. Saya akan membuat sebuah video praktek pembelajaran yang merupakan salah satu tugas uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022 di LPTK UIN Aramiri, Banda Aceh. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasku, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu yang soleh dan soleha? Alhamdulillah. Luar biasa. Tetap semangat Allah. Artinya semuanya sekarang sedang dalam keadaan sehat karena nikmat dari Allah yang paling mahal itu adalah nikmat sehat. Kenapa? Punya uang, kalau sakit uangnya bisa habis. Tapi kalau kita nggak ada uang tapi badan sehat, uang bisa dicari. Mulai pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kepada kita kelas, silakan dipimpin doanya. Semua siap? Doa dimulai. Di masa yang akan datang. Semua siap? Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, Ibu mau mengabsen kalian dulu, mengecek tanda kehadiran kalian. Sebelumnya di sini Ibu lihat kelasnya alhamdulillah sudah bersih. Artinya kalian sudah menjalankan salah satu perintah agama, yaitu mengamalkan kebersihan, karena kebersihan adalah sebagian dari iman. Iman apa enggak? Iman. Alhamdulillah. Ibu absen dulu ya nak ya. Adara, Anggur, Ahmad Armansa, Ahmad Rifai, Anjina, Awalia. Sekarang kita akan mulai pembelajaran kita, tapi sebelumnya sebelum kita mulai pembelajaran kita, Ibu mau tanya dulu. Minggu kemarin kita belajar tentang apa? Iman? Ada malaikat Allah. Ada berapa malaikat yang harus kita imani? Ya, silakan. Ada 10. Kenapa kita harus beriman kepada malaikat? Coba, Vicky. Ya, karena kita takut akan melakukan sebuah dosa sehingga nanti kita merasa atau terpanggil untuk selalu melakukan apapun perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala dan menjauhi semua larangan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan
Kita masuk ke pokok bahasan kita selanjutnya, yaitu berempati itu mudah, menghormati itu mudah. Tapi sekarang pada submateri yaitu dalil Al-Quran dan hadis Al-Quran tentang berempati, tentang menghormati orang tua, dan tentang menghormati guru. Sekarang silakan kalian perhatikan slide yang ibu tampilkan. Adapun kompetensi dasar yang ingin kita miliki yaitu yang pertama, memahami makna empati terhadap sesama dan makna hormat dan patuh pada orang tua dan guru. Tujuannya, apa tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini? Yang pertama, menjelaskan makna terhadap empati terhadap sesama sebagai implementasi dari surat An-Nisa ayat 8. Selanjutnya nanti diharapkan kalian mampu menjelaskan makna siapa orang tua sebagai implementasi dari Quran surat Al-Baqarah ayat 83. Yang terakhir, yang ketiga, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah membiasakan perilaku menghormati pada orang tua dan guru dengan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, sekarang kita masuk ke materi. Yang pertama, surat An-Nisa ayat 8. Silakan dibaca, Rifai. Artinya, dan apabila suatu pembagian itu hadir beberapa kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu secukupnya dan ucapkan kepada mereka perkataan yang baik. Quran surat An-Nisa ayat 8. Selain dari Quran surat An-Nisa ayat 8 yang mengajarkan kita untuk senantiasa berempati kepada sama manusia, juga ada hadis dari Rasulullah SAW yang berbunyi, An Abi Musa radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, al-mu'minuna lil mu'minin kal bunyan yasuddu ba'duhu ba'dha. Yang artinya mengartikan bahwa kita semua orang muslim yang ada di dunia ini itu adalah bagaikan suatu bangunan yang satu sama lain saling mengokohkan. Artinya, kita di kelas ini walaupun kita tidak seayah, tidak seibu, tetapi karena kita adalah muslim, maka kita semuanya di sini adalah bersaudara. Ya. Bagaimana apa itu jadi empati setelah kita melihat Al-Quran dan juga hadis Rasul? Empati adalah suatu keadaan mental di mana kita merasakan seakan-akan aku adalah dia, atau kita merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Kalau teman kita sakit, sedih apa enggak? Sedih ya. Kalau teman kita dapat hadiah, kita ikut senang atau enggak? Iya, itulah yang namanya empati. Kita rela mengorbankan apapun untuk membahagiakan orang lain. Jadi jangan dibalik. Jangan ketika temannya sedih kita senang, ketika teman kita senang kita yang jadi sedih. Itu adalah pemikiran yang salah. Selanjutnya ada lagi di sini Quran surat Al-Baqarah ayat 83. Di sini menganjurkan kita untuk selalu berbakti kepada orang tua kita. Siapa orang tua kita? Iya, orang yang telah melahirkan kita, orang yang telah merawat kita, orang yang paling berjasa dalam kehidupan kita. Untuk itu bahagiakanlah orang tua kita masing-masing, sayangilah mereka, rawatlah mereka, buatlah mereka selalu merasa bahagia. Ya, coba Balkis dibaca surat Al-Baqarah ayat 83.
kasih Bagis. Jadi dari surat ini sudah bisa kita lihat artinya. Dan ingatlah, ketika kamu mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah. Dan berbuat kebaikan kepada ibu bapakmu, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia mereka. Dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, kemudian kamu memenuhi janji itu kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu saling selalu berpaling. Nah, artinya jelas sekali di ayat ini, kita memang harus berbakti kepada semua kedua orang tua kita. Orang tua kita itu tentunya ada di mana? Ada di rumah. Nah, ya. Sekarang kita lihat siapakah orang tua kita. Nah, di sini orang tua adalah ibu bapak yang melahirkan, mengasuh, mendidik, dan membesarkan kita tanpa meminta imbalan apapun. Orang tua kita adalah orang yang paling berjasa dalam hidup kita. Sebagai anak, tentunya wajib hukumnya untuk kita berbakti dan menghormati mereka. Selanjutnya, bahasan kita yang ketiga yaitu menghormati guru. Kenapa kita harus menghormati guru? Karena gurulah yang telah mendidik dan mengajarkan kita ilmu. Kenapa lagi? Karena sebagai pendidik, seorang guru sudah membantu kita, mendidik kita, membentuk karakter diri kita agar kita bisa bertanggung jawab, baik itu kepada diri kita sendiri, masyarakat, maupun kepada bangsa maupun negara. Sehingga akhirnya apa yang kita cita-citakan berkat bantuan dari seorang guru, kita bisa mencapai cita-cita tersebut. Allah menjanjikan kepada kita akan meninggikan derajat kita dalam surat Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi, silakan Hafiz dibaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Artinya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat. Nak ya, kalau salah satu dari dalil tentang berempati ada surat An-Nisa ayat 8, terus ada lagi dalil tentang menghormati orang tua ada di surah Al-Baqarah ayat 83. Yang terakhir yang kita baca tadi adalah dalil tentang menghormati guru agar nanti derajat kita bisa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala lebih tinggi dari orang-orang yang tidak memiliki ilmu. Ada di surat Al-Mujadalah ayat 11. Sekarang tugas kalian, silakan amati surat-surat Al-Qur'an tersebut, dalil-dalil tersebut, dan kalian tadi yang sudah ibu bagi kelompoknya, masing-masing kelompoknya mendiskusikan, mengambil benang merah kenapa kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang pertama untuk berempati, yang kedua kenapa kita harus menghormati orang tua kita, yang ketiga kenapa kita harus menghormati guru kita, dan siapakah mereka. Jadi silakan kalian tuliskan di kertas yang nanti ibu bagikan. Tulis di kertas ini ya. Nanti tulislah hasil dari kesimpulan masing-masing kelompok. Kasih waktu 10 menit. Kalau sudah selesai nanti ada perwakilan dari kelompok kalian yang mempresentasikan maju ke depan. Silakan dikerjakan, Ibu tunggu. Tadi sudah diberikan waktu untuk berdiskusi atas pokok materi bahasan kalian semua.
dari diskusi mereka. Apakah dari kelompok lain memiliki suatu pertanyaan? Silakan ditanyakan. Ya, kelompok berapa yang mau bertanya? Silakan, kelompok 2. Mengapa kita harus memiliki sikap empati? Biar kita bisa merasakan apa yang dirasakan orang lain. Iya, benar jawabannya. Kasih aplaus. Masih ada pertanyaan lain? Tidak ada lagi. Kalau sudah tidak ada lagi, kepada kelompok 1 silakan duduk ke tempatnya semula, dan kelompok 2 silakan maju untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kalian. Silakan kelompok 2. Silakan presentasikan hasil dari diskusi kelompok kalian. Silakan. Orang tua adalah orang yang mengasuh, mendidik, dan menjaga kita dari kita kecil sampai sekarang. Dalam dalilnya, Al-Baqarah ayat Kelompok yang lain, apakah ada pertanyaan? Silakan ditanyakan. Kelompok 3, silakan kelompok 3. dalam Al-Quran beberapa anjuran berbakti kepada orang tua. Ya, bagus. Jawabannya Quran surat Al-Baqarah ayat 83. Kita mempresentasikan hasil dari diskusinya tadi bersama teman-temannya yang lain. Kelompok 3 tadi sudah mempresentasikan hasil dari diskusi kelompoknya. Apakah ada kelompok lain yang mau bertanya? Silakan. Ya, silakan dari kelompok 1. Mengapa kita harus menghormati guru? Karena gurulah yang telah mendidik kita, mengajar kita ilmu sebagai pembelajaran guru yang membantu kita menjadi orang yang baik dan Ya, jawabannya benar apa salah? Kasih aplaus untuk kelompok. Kita sama-sama sudah mengetahui kalau misalkan yang namanya berempati, menghormati orang tua, dan juga menghormati guru merupakan anjuran dari agama Islam dan merupakan anjuran dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kalau berempati tadi kita sudah semua tahu, ada dalil yang menyatakan keanjurannya, yaitu surah An-Nisa ayat 8, menghormati orang tua. Dalilnya salah satunya adalah surah Al-Baqarah ayat 83. Sementara menghormati guru, dalil yang menganjurkan kita untuk melakukan sesuatu itu adalah surat Al-Mujadalah ayat 11. Ya. Berempati adalah merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Orang tua adalah orang yang sudah melahir, mengasuh, dan mendidik kita sehingga kita bisa seperti sekarang ini. Sementara guru adalah orang yang sudah memberikan ilmunya untuk kita semua agar nanti kita bisa berbahagia dan mencapai tujuan ataupun cita-cita yang kita inginkan. Itulah kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum Ibu menutup pelajaran, Ibu mau nanya dulu. Kenapa kita harus menghormati orang tua? Ada yang bisa jawab? Angkat tangan. Kenapa kita harus menghormati orang tua? Silakan. karena orang tua adalah orang yang telah melahirkan, mengasuh, mendidik, dan mengajar kita dari Iya, benar. Kasih aplaus. Tadi kita juga sudah Ibu jelaskan dan sudah kita diskusikan, ada anjuran untuk berempati. Itu ada di surat apa dan ayat berapa? Ada yang bisa jawab? Silakan Khairul. Surat An-Nisa ayat 8. Ya, bagus. Kasih aplaus untuk kita sudah menarik suatu kesimpulan tentang pelajaran kita pada hari ini. Sekarang ini ada LKPD yang harus kalian isi. Nanti LKPD ini akan Ibu bagikan dan Ibu berikan kalian waktu untuk menyelesaikannya 15 menit. Sudah semua LKPD-nya dikerjakan? Kalau sudah
sudah mempelajari apa itu empati, siapa orang tua, dan mengapa harus menghormati guru. Untuk pertemuan selanjutnya yang akan kita pelajari adalah bagaimana cara berempati terhadap sesama manusia, bagaimana cara menghormati orang tua, baik itu orang tua kita yang masih hidup ataupun telah meninggal, ataupun juga bagaimana cara menghormati guru. Silakan semua materi itu kalian pelajari di rumah. Nanti minggu depan ini akan kita bahas. Mungkin hanya ini saja pertemuan kita